kenapa orang ada yang takut dengan virus ini dan tidak takut. Sekarang kan lagi rame tuh, satu nggak takut tawakal kepada Allah, yang satu harus takut dengan wabah ini, tidak menafikan tawakal kepada Allah. Pokoknya sekarang kan ada dua golongan, yang satu pokoknya Allah SWT kita nggak usah takut, jamaah Jumat semua kan gitu. Ada golongan jangan tawakal sih tawakal, tapi kalau seperti ini bunuh diri namanya. Sekarang ini lagi berseteru nih dua golongan ini. Maka ada kata-kata yang sangat bagus sekali yang saya baca, yaitu orang takut tidak takutnya terhadap virus ini itu sesuai dengan ilmu mereka. Kalau kita ilmunya tinggi terhadap virus ini, maka kita takut. Betul tidak? Ya. Tapi kalau orang tidak ada ilmu dalam virus ini, ya biasa-biasa saja. Yang di jalan, yang pakai cairan itu, ya kan saya lihat santai aja gitu. Enggak kan, Ul? Assalamualaikum. Orang yang ngambil uang di jalan, orang yang tukang parkir, terus ada orang yang sering di perempatan seperti itu, biasa-biasa aja, kayak nggak ada beban. Orang di jalan yang jualan yang apa juga nggak ada beban, karena memang tidak ada pengetahuan. Tapi ketika kita banyak pengetahuan, maka kita takut. Hal ini sejalan dengan orang takut kepada Allah dan tidak takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah. Tapi kalau orang tidak berilmu, ya tidak takut sama Allah, ya maksiat setiap hari, ya masa bodoh. Maka menghadapi virus ini dengan ilmu, maka semakin takut. Karena ada sebab kematiannya, ada sebab penularannya, dan segala macam. Seperti orang kalau sudah tahu bahwa Allah SWT akan mengazab kita jika bermaksiat, akan memberikan pahala kepada kita, maka semakin semangat ibadah kita. Seperti orang yang mengetahui hakikat dan bahayanya virus ini. Maka semoga wabah ini segera diangkat, kemudian manusia kembali menjadi tenang, ya, karena ketakutan itu adalah sebuah musibah dan keamanan adalah sebuah kenikmatan. Makanya kenapa kita dilarang untuk memberontak kepada pemerintah, karena nikmatnya sebuah keamanan. Karena ketika kita berontak kepada pemerintah, kemudian terjadi kekacauan, maka hilang nikmat kita. Seperti sekarang ya ada wabah ini, hilangkan keamanan. Kita mau pergi takut, mau nyentuh orang takut, mau makan takut, semuanya takut. Nah, maka keamanan ini adalah nikmat yang harus dipertahankan. Maka yang selalu diminta oleh para khatib, ya, oleh penceramah dan oleh ustadz yang berdoa itu meminta keamanan. Karena keamanan ini adalah sebuah nikmat yang sulit untuk kita dapatkan dan sulit untuk kita raih kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah saatnya kita merasakan bagaimana keamanan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus berdoa agar keamanan ini kembali kepada kita. Kemudian hikmah dari adanya wabah ini yang harus kita tadaburi. Maka kenapa? Karena setiap ada musibah pasti ada pelajaran yang harus kita ambil dari musibah itu. Yaitu adalah tentang bagaimana kondisi saudara-saudara kita di mana? Di Palestina, di Syam, di Irak, di India, di Burma. Hidupnya seperti ini kayak kita. Kematian selalu menghantui, kemudian kekurangan pangan, kemudian kekurangan makanan, ketakutan dalam semua hal. Tidur nggak bisa, itulah. Makanya kata Rasulullah SAW, al-muslim, seorang muslim itu seperti jasad, seperti satu jasad. Kita bisa merasakan sakitnya mereka. Sekaranglah kita rasakan sakitnya bagaimana. Mereka yang setiap mau tidur tutup mata takut dibunuh. Setiap mereka mau makan gak jumpa. Seperti kita sekarang mau ke pasar susah, barang makanan susah. Apalagi yang di lockdown, saya rasakan di pesantren gak boleh keluar, gak boleh, rasanya sempit. Seperti mereka juga, mereka ingin pergi tidak? Ingin. Mereka ingin berhijrah, mereka ingin ke tempat yang aman, tapi sulit karena posisinya negara mereka terkunci. Inilah kita sekarang rasakan bagaimana kita merasa bahwa apa yang mereka rasakan jauh lebih besar daripada kita. Kita alhamdulillah masih bisa ketemu keluarga, rumah kita juga masih aman. Sedangkan mereka, saudara-saudara kita yang sedang berada dalam musibah yang jauh lebih besar, bukan lagi virus seperti sekarang. Ya, bahkan mereka sudah tidak memikirkan makan dan sebagainya. Setiap tutup mata mereka takut dibom, takut dibunuh, takut disembelih, takut ya musuh-musuh Islam yang selalu mencari-cari mereka. Maka inilah saatnya kita rasakan bagaimana
tubuh kita merasakan sakit sebagaimana sakitnya saudara-saudara kita di tempat lain. Karena Allah ingin memberikan kepada kita bagaimana rasanya hilangnya keamanan, hilangnya ketenangan seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka kita harus lebih perhatian terhadap kaum muslimin baik di belahan manapun itu, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Ada sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif ya dikatakan oleh para ulama, tetapi maknanya memiliki makna yang sesuai dengan bahwa muslim itu adalah satu tubuh, bahwasanya man layah dan bi amril muslim falaysa minna. Hadis ini dhaif. Barang siapa yang tidak memikirkan perkara kaum muslimin maka bukan bagian golongan dari kami. Walaupun hadis ini dhaif tapi memiliki makna yang sesuai dengan satu muslim dengan muslim lain itu seperti satu tubuh. Maka mudah-mudahan dengan adanya wabah ini kita bisa ya kembali memperbaharui keimanan kita. Amin. Mensyukuri nikmat-nikmat yang dulu kita pernah rasakan, sekarang sudah Allah Subhanahu wa taala perlahan cabut. Salat jamaah, salat Jumat dan ibadah-ibadah yang lainnya, kajian. Wah, sekarang pengen kajian nih, kapan kajian? Tapi pas ada kajian sepi ya kajian. Salat juga sama. Wah, yang ini khilaf, wah salat terus 1 meter ya. Ini salat nempel salat. Tapi kalau udah salatnya seperti biasa dia jarang salat juga. Jumatan dilarang, ngamuk. Padahal pas saya Jumatan, antara Jumatan. Tapi apakah kita harus mencela mereka? Tidak. Tidak mencela mereka. Kenapa? Dulu sering kita cibir orang-orang, wah ibadah teh Ramadan weh hungkul, hari-hari lain mah tara aya. Jangan kita celah, bisa jadi Ramadan itulah yang menjadikan dia baik kan? Iya. Jangan gimana mau Ramadan hungkul ka dieu teh kajian kita masih gitu. Jangan. Habis itu setelah itu dia enggak mau lagi sholat. Seperti sekarang ketika Jumatan dilarang, orang-orang yang enggak pernah sholat aja ngamuk gitu. Enggak usah dicela. Inilah keimanan. Ketika agama Allah Subhanahu wa taala dilarang, dihina, direndahkan, diapakan, naluri muslim itu pasti akan protes walaupun diri dia itu pelaku maksiat. Gitu. Jadi enggak usah kita salahkan orang-orang yang ngegas dan yang enggak ngegas. Itu adalah sebuah bukti bahwa kecemburuan di dalam hati setiap muslim itu pasti ada. Ketika sholat dilarang mereka ngamuk. Ya itulah fitrahnya seorang muslim. Ketika ibadah itu tidak boleh maka dia marah, walaupun dia juga jarang ibadah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya wabah ini semakin banyak orang yang cinta kembali kepada masjid, semakin merasakan bahwa berharganya sholat berjamaah, berharganya kajian. Ketika nggak ada kajian harus streaming kuota nggak ada, ya kan? Ternyata menuntut ilmu itu membutuhkan kuota yang banyak, ya kan? Ya santri-santri juga yang dipulangkan merasakan bahwa pentingnya juga kedudukan ustadz di pesantren. Sekarang di rumah kan bingung tuh. Ya kan, ibunya juga rasakan bagaimana jadi guru di rumah juga susah. Ya, sering kita disalahkan, santri keluar kabur kita disalahkan. Ternyata sekarang nahan hiji budak oke di imah hese. Mau kita menahan 500 orang untuk keluar. Itu semuanya alhamdulillah mendatangkan hikmah-hikmah ya dari wabah ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan wabah ini segera diangkat, kita kembali ke aktivitas kita lebih bersemangat, lebih waspada. Bisa jadi kita sekarang wabah sudah ditemukan obatnya, Allah cabut, tapi jangan dulu tenang, bisa jadi datang wabah yang lain lagi. Sebagaimana hadis-hadis yang dicocokkan dengan zaman sekarang, itu memang hadis-hadisnya ada. Nanti akan ada wabah, akan ada musibah, akan sebagainya, tetapi itu akan datang nanti ketika menjelang hari kiamat. Wallahu a'lam apakah wabah itu adalah wabah yang sekarang atau wabah yang lain. Maka kita jadikan hadis-hadis yang ada sebagai pecut bagi kita. Jangan sampai kita merasa aman dari wabah-wabah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkan itu semua. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini selain kenyang perutnya, kenyang juga tawakal kita kepada Allah, kenyang Amin. juga ilmu kita. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat ini, menjauhkan kita dari Amin. segala malabahaya. Amin. Ya, baik keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, semuanya kaum muslimin. Karena mendoakan kaum muslimin disunahkan. Bagaimana di dalam Al-Quran kita banyak mendoakan kaum muslimin secara keseluruhan, baik yang sudah meninggal maupun yang masih ada di dunia ini. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesabaran kepada saudara kita yang tertimpa keluarganya dan menjauhkan dari kita musibah yang sekarang sedang merebak ini. Mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki yang banyak, walaupun banyak hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan di saat genting seperti ini. Mudah-mudahan Allah datangkan di depan pintu rumah kita tanpa harus kita mencari kemana-mana. Jangan pernah takut dengan rezeki yang Allah sudah tetapkan.
saya tempat ini ditutup atau tidak ditutup, rezeki ada di tangan Allah Subhanahu Ya. wa taala. Insyaallah Allah datangkan dengan cara yang lain, mungkin kita jangan putus asa terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin mukadimah sebelum kita menyantap makanan yang dihidangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua pulang dari tempat ini dalam keadaan selamat. Sallallahu Nabi Muhammad subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.